jangan kemudian tidak waspada terhadap apapun yang mau dibicarakan, apapun yang mau diambil. Jadi gitu. harus berpikir dulu baru bicara ya. Berpikir sebelum bertindak kan itu. Ayo, rebutan kursi. Rebutan kursi. Baik, Oke, alhamdulillah. terima kasih loh pemirsa masih bersama kita di sini ya di Siraman Kolbu nih. Kali ini ada Mbak Vena Melinda, senang deh. Aku senang banget lihat rumahnya nih. Iya, iya, unik Bener-bener back to nature ya. Iya betul. Tapi ngomongin soal nature tuh natural. Iya. Naturalnya manusia tuh memang selalu berbicara kan. Tapi selalu membicarakan orang lain. Apakah itu fitrah manusia ngomongin orang? Bukan. Jadi manusia itu kan Dari pembenaran nih saya nih. naturnya begini, secara fitrah bahasanya Iya. itu al-insanu makhlul khata wa nisan. Manusia itu memang seringkali salah dan melakukan kesalahan atau lupa gitu. Nah, jadi bagaimana caranya manusia itu harus menjaga agar supaya tadi itu, karena dia punya sifat salah satunya yang nggak bagusnya adalah seringkali lupa, hilaf ya. Karenanya dia jangan kemudian tidak waspada terhadap apapun yang mau dibicarakan, apapun yang mau diambil. Jadi harus gitu. berpikir dulu baru Betul. bicara ya. Berpikir sebelum bertindak kan itu nasihat-nasihat yang kayaknya cuma di teori-teori di buku-buku gitu. Prakteknya mah susah. Dipraktekin susah, tapi memang harus dilatih. Jangan jadi omongan cik orang sedang ya. Betul. Jangan membuat jadi bahan perbincangan orang Perbincangan lain. orang lain gitu. Makanya kita tuh harus mawas diri. Jadi jangan sampai menyediakan diri sendiri untuk jadi bahan perbincangan orang. Jangan. Jadi kita tuh memang di dalam agama dituntun mawas diri. Jadi kita harus hati-hati. Kan itu waspada karena kan hidup ini kan ujian. Iya, Ya, betul. jadi ketika kita dikasih ilmu untuk bisa berbicara di depan orang yang banyak kayak Irfan ya, kayak Vena ini bisa kemudian meyakinkan orang begitu. Itu kan harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau sesuatu yang nanti nggak bagus dilakukan, bisa jadi karena public figure, karena tokoh diikutin orang. Aduh, Karena kita Sesuatu yang- influencer ya. Betul, sesuatu yang baik diikuti orang dapat pahala. Kalau yang baik dapat pahala, kalau yang Begitupun, buruk, aduh. nah itu Aduh. ada amal jariah, ada dosa jariah. Dosa jariah. Aduh, jangan sampai gitu. Ya tapi Ustaz, kadang-kadang nih di lingkungan kerja nih, Ya. banyak orang yang suka berbicara tidak benar. Itu gimana cara menegurnya? Bukan saya sok suci ya, tapi kadang-kadang kita, ih kok dia gitu ya. Kalau ditegur ntar kita jadi salah. Ini kan masalahnya bisa jadi gibah ya kan. Iya. Orang-orang menggibah gitu. Begini, jelas-jelas kalau di Al-Quran itu yang namanya gibah itu dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dzunni inna ba'dadh-dzunni ismun. Hai orang beriman, jangan kamu banyak berprasangka karena ada dosa di dalam sebagian prasangka. Yang suuzon itu dosa. Wala tajassasu. Nah, ini tajasus itu artinya mencari-cari kesalahan. Kan orang banyak yang suka iseng kepo cari kesalahan. Itu di dalam Al-Quran aja udah ditulis. Wala tajassasu. Jangan kalian cari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'dun ba'du. Dan jangan kemudian membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Jadi gibah. Nah, ini di kantor sering banget. Ya jangankan di kantor, lihat aja sosmed. Di mana-mana kita ini sekarang malah kepoin orang hanya untuk cari kesalahan. Iya. Ini tajasus ini jadi masalah dosa yang sekarang itu jadi populer dibuat sama karena ada ininya, ada wadahnya tadi, sosmed tadi. Kita mendingan menghindar atau Nih, pertama, jika kita mampu, ya kita mampu. Kita tentu harus kemudian menghentikannya. Kalau mampu, artinya mampu tuh gini. Bisa jadi kan kalau kita bisa ngomong sama orang yang memang mau dengerin kita bisa bicara. Tapi kalau sama orang yang nggak bisa denger gimana? Nah, Iya. makanya jadilah anggota dewan, bikinlah aturan supaya aturan itu bisa membuat sistem. Iya. Sistemnya jangan sampai orang bisa begitu. Kan niatnya harus seperti itu? Nah iya, jadi sebetulnya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan hanya orang per orang. Tapi bagaimana kita membuat sistem yang semua orang itu akan masuk ke dalam kebaikan. Sistem yang membuat orang itu takut melakukan keburukan. Wah, itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, karenanya tadi balik lagi, gimana caranya kita? Kalau mampu, ayo. Kalau enggak, jangan ikut-ikutan. Artinya apa? Kita diem di situ aja, jadi apa? Kaki tangan atau konspirasi nanti, atau jadi ingin mensupport kan? Kelihatannya gitu, padahal kita nggak mau kan? Iya. Nah makanya kalau bisa
pertama hentikan, kalau enggak jangan ikutan ngomong. Ketiga, kalau bisa pergi-pergi, jangan diam di situ. Kalau misalnya diam nggak bisa pergi dan lain-lain, berdoa, setidaknya hati harus menolak. Ya. Kan kita bisa aja ada pimpinan-pimpinan yang lagi ngomongin, kita mau pergi nggak bisa apa-apa nih karena pimpinan kita nih. Kita pergi nanti berbahaya gitu buat status posisi dan lain-lain. Iya. Setidaknya kata Rasul, hati kamu harus menolak. Iya. Ini Pak Ustadz juga kita kan lihat ya sekarang ini zaman udah berbeda. Orang tuh cepet banget jadi emosi ya di jalan, apalagi di jalan macet banget mau buka puasa itu. Kondisi dikit-dikit. Kayaknya orang tuh kayak sumbu pendek ya. Nah kalau udah biasanya marah suka uncontrol kan. Nah itu gimana caranya supaya kita nggak bisa menjadi manusia yang selalu nggak bisa membenahi Iya diri. sekarang tuh apa-apa jadi bikin emosi ya. Iya. Saya agak sedikit mendalamnya begini ya. Sekarang itu saya melihat ada seakan-akan mindset slavery, perbudakan cara berpikir. Oke. Dengan adanya sosmed dan lain-lain, kita tuh kayaknya didorong untuk selalu berkomentar, selalu bereaksi. Nah reaksi ini kan yang Reaktif, sebetulnya sulit sekali. Iya. Orang menahan reaksi yang buruk. Iya. Kan nggak semua orang kalau disuruh reaksi, set bagus semua. Iya. Enggak kan? Iya. Nah jadi ketika orang ada yang bereaksi buruk, orang yang lainnya ikut bereaksi buruk. Karena gini nggak apa-apa gitu loh. Ternyata nggak apa-apa juga, ikut-ikutan. Nah itu maksudnya. Makanya agama kenapa sampai menyebutkan la takdok walakal jannah. Jangan kamu marah, surga bersamamu. Coba nahan marah aja bisa masuk surga. Iya. Artinya nahan marah itu bukan sesuatu yang mudah loh. Artinya bereaksi yang baik itu bukan sesuatu yang mudah loh. Karena reaksi itu cenderung akan membuat kita destruktif. Iya. Karena kesel kan. Iya. Ih kesel banget. Padahal bukan sama kita. Ada suami yang kemudian selingkuh sama ke istrinya. Semua orang, kesel banget. Padahal gak ada hubungannya deh. Gak ada hubungannya sama kita. Kenal juga enggak ya. Iya. Nah, yang begitu kan memancing reaksi. Nah, makanya kita harus menahan diri. Menahan diri dengan apa? Perbanyak istighfar. Apalagi kalau di dalam hadis disebutnya gini. Kata Rasul, kalau kamu lagi marah, berdiri, duduk. Supaya menahan marahnya. Jadi tips untuk menahan marah kita itu kalau lagi berdiri, duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Kau masih marah? Masih marah, wudhu. Masih marah, sholat. Kalau masih marah, periksain ke dokter. Disolatkan. Disolatkan. Oh itu tipsnya. Itu tips. Karena gini, jangan banyak bergerak dan jangan banyak ngomong. Karena kalau lagi marah, itu bergolak dalam diri kita. Itu setan-setan tuh udah, waduh seneng banget. Dan kalau kita lampiasin, uncontrol tadi yang kata Mbak Vena. Jadi manusia itu sebetulnya nggak boleh marah sama sekali ya. Jadi anger managementnya mesti dilatih. Coba lihat Rasul. Masa nggak boleh marah sama sekali sih? Nih, marahnya Rasul. Nah ini ya. Marahnya gimana? Marahnya Rasul itu energinya diambil. Pernah satu kali Rasul mengirim para hufaz ya, para penghafal Quran. Karena di satu daerah mereka ingin belajar katanya Quran. Dikirim beberapa orang Quran, bahkan lebih dari 10 para hafiz. Datang ke situ dibunuh dong orang-orang. Jadi dia itu menipu, pura-pura mau belajar padahal enggak. Dibunuh? Dibunuh. Begitu marahnya Rasulullah SAW sampai apa? Rasulullah akhirnya sholat kunut 40 hari nggak berhenti-berhenti. Coba sholat memohon kepada Allah keadilan. Nah, jadi outputnya itu menahan marahnya itu dengan apa? Dengan sholat. Nah, dengan sholat setelah itu strategi kemudian dibuat. Jadi sesuatu yang baik. Jadi pikirannya sudah tidak kemudian panas. Kepalanya sudah dingin gitu, hati sudah dingin, tetapi kita harus buat perhitungan. Oke. Nah, keren ya. Oke. Nah, masalah hubungan dan manusia lagi. Selain marah, selain berbohong, selain digunjingkan, ada juga yang hubungan manusia itu jadi ada tidak baik karena sebuah janji. Gimana kan? Jangan ketawa, Mbak Vena. Misal ada yang janji, tapi karena keadaan membuat janji itu mungkin tidak ditepati. Kita harus gimana? Kita gini, mumpung ada bukan nyindir anggota dewan sih, bukan yang ini. Ada beberapa misal pimpinan gini, RT saya ngomong katanya, nanti kalau saya dipilih katanya ini gorong-gorong akan dibersihkan. Pas sudah dipilih gorong-gorong nggak dibersihkan tetap banjir. Gimana kalau gitu? Itu juga RT di suatu negeri antah berantah. Antah berantah, bukan RT saya juga. Bukan di RT sini masa roleh semua. Kalau ada janji-janji gitu terus nggak ditepati gimana ya? Gini, yang sulitnya apa? Kita kalau lihat dari hadis, ada 3 hal ciri orang munafik. Ini munafik loh. Itu namanya munafik ya. Munafik itu ada
di dasar neraka. Jadi tempatnya orang munafik itu udah bukan di atas. Kalau api itu yang paling panas di mana? Di dasarnya kan? Bawah, ya. Ini di dasar neraka orang munafik. Pertama, jika dia bicara, dia bohong. Kedua, jika dia berjanji, dia ingkar. Iya. Ketiga, diberi amanah, dia khianat. Widih. Itu udah Serem keren ya. neraka kata Rasul. Serem ya. Udah kena neraka. Munawar gimana lagi nggak bisa. Apalagi Ngomong ada bohong, tiga-tiganya. Janji nggak ditepati, diberikan amanah, ingkar. Apalagi Khianat. kalau tiga-tiganya ada di aduh. Udah langsung kalau ada orang yang melakukan tiga-tiganya itu ketika yaumil akhir waji ayuma izin bi jahannam, ketika tiba-tiba api neraka itu dinyalain, wuf gitu. Itu semua orang yang begitu tuh ngomong, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, saya jadi tanah aja, jangan jadi manusia. Kenapa saya dijadiin hidup gitu? Kenapa? Karena saya pasti masuk situ. Dibuatlah VVIP karpet merah untuk masuk ke neraka. Widih. Gak usah dihisap-hisap lagi, udah masuk aja. Ngeri kan? Aduh. Kebayang nggak ya? Kita tuh semua kumpul gitu, tiba-tiba dinyalain api neraka, wah gitu. Dan kita bakal tahu di situ dasarnya kita. Itu kaki itu. Jadi orang itu ya ceritanya, orang itu nggak bisa lagi ingat yang namanya ibunya, anaknya, wa umihi, wa abihi, ya, wa bani, semua saudaranya, semua yang dicintainya nggak pernah bisa diingat ketika apa? Ketika dia belum yakin dia itu selamat atau tidak. Dari apa? Dari api neraka yang dinyalain itu. Wah, udah lupa semuanya. Ngeri banget. Nah, orang-orang yang tadi tuh yang nggak menepati janji dan lain-lain, kebayang nggak? Nah, makanya kalau nggak bisa, aduh. Makanya itu harus hati-hati dan lisan kita ya. Jangan asal ngomong kok isinya kebohongan. Jangan asal janji jika tidak tadi bisa kan menepati. Orang mau jadi pemimpin janji nggak ditepati, bahaya itu. Iya. Dia mah mungkin merasanya, biarin aja, yang penting saya udah jadi. Ya di dunia jadi. Iya. Bagian mau meninggal aja dia udah bingung tuh. Baru mau tuh, belum meninggal tuh. Iya. Tapi Ustaz, apa sih yang membuat manusia, orang itu bisa terbentuk karakternya seperti itu, menjadi seorang pembohong, pembual, penyebar janji Ini itu? bagus banget nih pertanyaannya. Ini juga buat pemirsa nih semua ya. Ada konsepnya kalau di dalam istilah itu the power of repetition, kekuatan pengulangan. Kalau di dalam Islam itu adab. Adab itu harus dibiasakan anak itu dari kecil. Iya. Dari kecil. Makanya kalau di pesantren, ilmu itu tidak bisa mendahului adab. Jadi ketika dia masuk pesantren, adabnya dulu, baru dikasih ilmunya. Jadi nggak kemudian datang dikasih baca kitab semua, enggak. Kamu harus terbiasa dulu adab-adabnya. Bagaimana menghormati yang namanya gurunya, ustadznya, bagaimana sehari-hari dengan ini membersihkan tempatnya, itu adabnya dulu. Baru kasih ilmu. Baru nanti kemudian ilmu. Jadi nggak bisa di pesantren itu diberi ijazah seseorang yang kemudian adabnya nggak benar. Jadi intinya orang yang sukses dunia akhirat adalah orang yang punya ilmu dan beradab ya. Itu dia. Jadi sebetulnya di dalam agama ilmu itu menjadi sangat penting. Spirit agama itu ilmu. Iya. Tidak bisa kita beragama tanpa ilmu. Betul. Tetapi lebih lagi, kalau tidak ada ilmu masih punya adab, masih selamat. Iya. Tapi kalau dia punya ilmu nggak punya adab, dia bahkan menjadi jahat. Nah, makanya Wow. banyak orang-orang pinter tapi tidak beradab. Itu ngeri, mementingkan diri sendiri. Jadi lebih baik orangnya nggak pinter tapi beradab. Kalau memilih gitu ya. Iya. Dan itu hasil dari buah pendidikan dasarnya juga. Dasarnya. Nah, makanya dari kecil anak-anak kita semua harus dibiasakan. Nah, biasanya fungsi ibu Iya. itulah yang mendisiplinkan anak. Betul. Karena ibu itu rapidly gitu. Terus Cerewet repetitif. ya, karena cerewet itu ya. Kalau saya bilangnya bukan cerewet ya, positif saya ya. Oh, repetisi ya, alias Repetisi. cerewet lah ya. Ulang. Coba. Iya, benar, Kita benar. contohkan. Nak, udah makan belum? Udah. Nak, udah makan belum? Udah. Nak, makan apa? Nak, udah dijawab dari tadi. Tapi ibunya nyocor terus. Itu ibu kan? Iya. Kalau ayah kan nggak gitu. Ya. Ayah itu bahkan kalau ngelihat anaknya, nak, makan dulu. Selesai. Nggak ditanya udah atau enggak, mak, makan dulu. Iya. The power of mak-mak ya. Iya. Makanya kerjasama antara ayah dan ibu ini yang kemudian membuat si anak ini lengkap. Iya. Gitu. Jadi repetisinya, pendisiplinannya semua dari ibunya. Tapi isiannya, prinsip-prinsip kehidupan dari ayahnya. Nah, sini duduk. Waduh, anak saya kalau udah disuruh duduk sini. Aduh, ada apa? udah tegang duluan. Karena kita akan berbicara hal yang kemudian mendalam. Begitu. Jadi pendidikan di dalam rumah itu Betul. sangat penting sekali. Itu ada kerja sama ibu dan bapak harus lengkap. Harus lengkap. Nah, dengan Ada ini pengaruhnya. semua, apa kebiasaan-kebiasaan di rumah,
kita harus biasakan. Dan jangan kemudian kita bilang, nak, kamu harus begini. Ayahnya enggak, ibunya enggak bisa. Ih seru loh, ini seru banget loh. Karena sesuatu yang buat kita tuh biasa dan ada di lingkungan, tapi kadang-kadang bisa menjerumuskan ke dosa, tapi bisa juga sebaliknya. Karena ketidaktahuan Karena ya, dan ketidaktahuan kebiasaan juga. itu.